melanjutkan kisah keris Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan keinginan Probosemi mengantarkan Mas Karebet keluar dari Demak ternyata didasari oleh akal yang licik, yaitu ingin memusnahkan Mas Karebet. Maka ketika sampai di sebuah hutan, Probosemi segera melaksanakan niatnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Demikianlah pertempuran itu menjadi sangat serunya. Masing-masing adalah prajurit Wirotamtomo yang pantang surut. Masing-masing memiliki bekal yang cukup dahsyat. Karena itu daerah sekitar perkelahian seakan-akan timbul angin pusaran. Daun-daun bergerak berputaran dan daun-daun kering berguguran di tanah. Ranting-ranting yang tersambar tangan mereka berderak-derak patah berserakan. Tanah di sekitar mereka seakan-akan telah dibajak dan tumbuh-tumbuhan perdu dan batang-batang kecil telah roboh terinjak-injak kaki mereka. Perkelahian pun semakin lama menjadi semakin seru. Masing-masing menjadi kagum akan keprigelan lawannya. Lebih-lebih Probosemi, ia telah pernah mendengar dan melihat sendiri beberapa kelebihan Karebet dari kawan-kawannya prajurit Wirotamtomo yang lain. Namun tidak disangkanya anak itu mampu melawannya sampai beberapa lama dalam tingkatan yang sejajar. Karena itu maka Tumenggung itu benar-benar telah kehilangan pengamatan diri. Yang ada dalam otaknya adalah membunuh. Karebet harus dibunuh dengan cara apapun. Sedang Karebet pun sebenarnya mengagumi pula ketangkasan Probosemi. Tumenggung yang masih cukup muda, meskipun agak lebih tua daripadanya, namun ketangkasannya telah sedemikian tingginya sehingga karena itulah maka sepantasnya bahwa Probosemi cepat menanjak ke tempatnya yang sekarang. Namun sayang, Tumenggung sakti ini mempunyai sifat-sifat yang kurang pada tempatnya. Tumenggung itu terlalu kejam dalam hampir segala tindakan yang diambilnya. Terlalu bernafsu harga diri dan kebanggaan atas tingkatan-tingkatan yang pernah dicapainya. Apalagi kini ia menjadi semakin gila lagi dengan harapan yang tumbuh dalam dirinya tentang Putri Sultan Trenggono. Tapi kemudian Karebet pun berkata dalam hatinya kepada diri sendiri, apakah aku juga tidak gila seperti Tumenggung itu? Karebet tersenyum, tetapi tiba-tiba senyumnya lenyap seperti awan disapu angin ketika serangan Probosemi hampir mematahkan lengannya. Sebuah pukulan gebangan yang dahsyat mengarah ke pergelangannya. Untunglah cepat ia menyadari keadaannya sehingga ia masih sempat menarik tangannya. Bahkan ia masih mampu berputar di atas tumitnya dan dengan tumit yang lain menyambar perut Probosemi. Tapi Probosemi tidak membiarkan perutnya menjadi sakit. Cepat ia menggeliat dan kaki Karebet lewat beberapa jari dari perutnya yang buncit. Perkelahian itu berjalan semakin sengit. Probosemi benar-benar sudah sampai puncak kemarahannya dan Karebet pun melayani dengan sepenuh tenaga. Tetapi kemudian ternyata bahwa keadaan mereka agak berbeda. Probosemi adalah seorang Tumenggung yang menjadi seorang sakti karena ketekunannya berlatih. Kedahsyatannya tumbuh di dalam ruang latihan dalam keadaan yang cukup baik. Namun Karebet adalah seorang yang aneh. Ia tidak pernah berlatih secara teratur, namun ia tidak kalah tekunnya dari Probosemi. Namun Karebet adalah seorang yang anak gembala dan sekaligus seorang perantau.
Tubuhnya seakan-akan ditempa alam sekitarnya. Panas, dingin, dan segala macam pekerjaan yang harus dilakukannya. Berkelahi dengan penjahat dan berjuang melindungi kawan gembala dari segala sergapan para pencuri ternak. Pengalaman yang diperolehnya di Karang Tumoritis bersama pamannya, dan kemudian Aryo Saloko di samping Indang Widuri. Semuanya itu telah menempa tubuh Karebet menjadi sekeras tembaga, tulang-tulangnya sekeras besi, dan otot-ototnya selihat jalur baja. Itulah sebabnya semakin lama pertempuran itu menjadi semakin nyata bahwa tidak saja kelincahan dan kecepatan bergerak, namun ketahanan jasmaniahnya pun Probosemi tidak dapat menyamai Karebet. Probosemi pun akhirnya merasakan keadaan itu pula. Karena itu betapapun jantungnya bergejolak dengan dahsyat, kemarahannya yang telah memuncak benar-benar telah membakar darahnya sehingga seakan-akan mendidih. Telah dikerahkan segenap tenaga dan kecepatannya untuk mengalahkan lawannya. Namun Karebet ternyata memiliki beberapa kelebihan daripadanya. Karena itu sekali-sekali terdengar Probosemi menggeram. Ya kini benar-benar menghadapi keadaan yang sama sekali tidak disangka-sangkanya. Karena itu setelah ia yakin bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan lawannya, maka tidak ada jalan lain kecuali menyelesaikan perkelahian itu dengan ilmunya yang terakhir. Sebenarnya malu juga Tumenggung Probosemi melawan anak-anak yang selama ini menjadi reh-rehannya. Masih harus menggunakan ilmu simpanan yang jarang-jarang sekali dipergunakannya. Namun ia tidak mempunyai jalan lain daripada itu. Ilmu itu adalah ilmu gerak yang luar biasa, ilmu yang dinamai oleh gurunya Aji Sapu Angin. Sebenarnya lah apabila ilmu itu dipergunakannya, maka gerak Probosemi benar-benar seperti menghalau angin. Demikianlah ketika tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan untuk menebus kepahitan yang telah ditimbulkan oleh Karebet atasnya, serta tuntutan dendam yang membara dalam dadanya, maka Probosemi pun segera melompat mundur. Secepat kilat diterapkannya ilmu gerak itu Aji Sapu Angin. Dijulurkannya kedua tangannya ke depan, kemudian dengan gerakan menyentak, kedua lututnya ditarik serta ditekuknya. Kedua tangannya mengepal dan menentang di lambungnya. Itulah pertanda gerakan pertama dari unsur Aji Sapu Angin. Karebet terkejut melihat sikap itu, tetapi ia segera menyadari bahwa lawannya pasti mempergunakan ilmu tertingginya. Tapi setelah bertempur beberapa lama melawan Probosemi, sedang tenaganya seakan tidak berkurang, tahulah Karebet bahwa sampai di mana tingkat ilmu Tumenggung itu. Betapapun ia kagum akan kecepatan bergerak serta tenaganya, namun ternyata masih belum dapat menyamainya. Karena itu ketika ia melihat Tumenggung Probosemi mempergunakan ajinya, maka Karebet tidak perlu tergesa-gesa mempergunakan aji rogrog asem. Yang kini dipergunakannya adalah ilmu pertahanannya yang sudah jarang-jarang dimiliki oleh seseorang, Lembu Sekilan. Bahkan dalam pada itu masih sempat juga Karebet berkata, "Ait, apakah kira-kira yang akan kau lakukan, Probosemi? Agaknya kau telah terpaksa menggunakan aji pamungkasmu." "Mampus kau," bentak Probosemi dengan marahnya. Tubuhnya meluntar seperti katit menyambar Karebet. Karebet terkejut melihat gerak itu, namun gerak itu selalu cepat baginya. Itulah Aji Sapu Angin. Hingga kali ini Karebet benar-benar tak mampu menghindari. Karena itulah maka serangan Probosemi kali ini tepat mengenai dada kiri Karebet. Sambaran tangan Probosemi yang dilambari ilmu gerak itu benar-benar terasa menghentak tulang iga. Hingga karena itulah maka Karebet terdorong beberapa langkah. Ketika Probosemi merasakan sentuhan tangannya itu serta melihat bahwa Karebet benar-benar tak mampu menghindari serangannya yang dilontarkan dalam lambaran ajinya itu, maka terdengar Probosemi itu berteriak, "Tetaplah langit,
peluklah bumi, Karebet. Jangan rindukan lagi matahari esok pagi. Tetapi alangkah terkejutnya Temenggung Wirotamtomo itu ketika ia melihat Karebet terlempar beberapa langkah surut, terbanting di tanah dan berguling beberapa kali. Namun kemudian dengan tangkas melenting berdiri di atas kedua kakinya yang meregang. Sekali ia menyeringai, namun kemudian terdengar tertawa lirih, katanya sambil menarik napas dalam-dalam. Alangkah dahsyatnya ilmumu, Probosemi. Apa namanya? Probosemi menggigil karena marahnya. Giginya beradu sehingga hampir-hampir menjadi patah. Betapa ia melihat Karebet masih tegak berdiri dengan mulut tertawa. Anak setan, gendruwo tetean. Temenggung itu mengumpat tak habis-habisnya. Karebet masih berada di tempatnya. Di antara suara tertawanya terdengar ia berkata, alangkah dahsyatnya ilmumu itu. Kalau tidak, maka ia tidak akan mampu menembus aji Lembu Skilan. Lembu Skilan, tanpa sadarnya Probosemi itu mengulangi. Berbagai perasaan berputar-putar dalam benaknya. Lembu Skilan, berkali-kali Temenggung itu mengulangi di dalam hatinya. Hampir-hampir ia tidak percaya, tapi ia mengalaminya sendiri. Sentuhan ajinya yang selama ini dibanggakan ternyata tidak mampu menembus pertahanan Lembu Skilan. Ajinya hanya mampu mendorongnya jatuh. Namun anak itu tetap segar, bahkan masih tertawa lirih memandanginya dengan tenangnya. Karebet masih berdiri di tempatnya ketika ia melihat Temenggung itu menjadi tegang. Maka katanya, apakah kau sudah siap untuk membunuhku dengan cara yang sama seperti kau pembunuh bahu dari Tunggul? Probosemi menggeram, alangkah panas hatinya mendengar ejekan itu. Karena itu dengan suara gemetar ia menjawab, aku akan melakukannya lebih daripada itu. Bagaimana kalau sebaliknya? Balas Karebet. Dada Probosemi hampir meledak karenanya. Karena itu maka sekali lagi ia tidak memberi kesempatan kepada lawannya. Dengan cepatnya ia melompat, melontarkan sebuah pukulan yang dahsyat ke arah wajah Karebet. Kali ini pun Karebet kalah cepat dan aji sapu angin, sehingga sekali lagi ia terdorong surut beberapa langkah. Namun ia tidak lagi terbanting jatuh. Meskipun demikian wajahnya terasa panas dan kepalanya sedikit pening. Karena itu ia mengumpat dalam hatinya, gila juga aji orang ini. Namun Probosemi ternyata tidak memberinya kesempatan. Sekali lagi ia melompat dan serangannya kini mengarah ke perut Karebet. Karebet yang percaya benar kepada Aji Lembu Skilannya segera miringkan tubuhnya sambil menangkis serangan itu. Kali ini Karebet benar-benar telah dapat menguasai keseimbangan antara kekuatan lawannya dan kemampuan ajinya. Akibatnya sekalipun serangan Probosemi membenturnya, namun Karebet tidak lagi terdorong karenanya. Bahkan kemudian anak muda itu melawan sejadi-jadinya. Dikerahkannya segenap kemampuan yang setinggi-tingginya. Namun ia sama sekali belum mempergunakan aji Rog-Rog Asem. Meskipun demikian ternyata Karebet tidak segera dapat dikuasai lawannya. Meskipun serangan-serangan Karebet tidak begitu berbahaya dalam benturan dengan aji lawannya, namun karena Lembu Skilan, maka Karebet tidak merasakan bahwa lawan telah mencurahkan segenap kemampuan yang ada padanya, bahkan sudah sampai pada tahap ilmu yang terakhir. Probosemi semakin lama semakin cemas dan bingung. Benar-benar tak disangka bahwa Karebet memiliki kemampuan semikian tingginya. Semula disangkanya bahwa Lurah Wirotamtomo muda ini tidak lebih ataupun tidak jauh terpaut dari kawan-kawannya. Tapi Karebet benar-benar seperti anak setan. Karebet pun semakin lama semakin menyadari akan kemampuannya. Betapapun Probosemi mengerahkan aji sapu angin, namun Lembu Skilan masih mampu mengatasinya. Sehingga dengan demikian maka seakan-akan Probosemi sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk melawan. Meskipun ajinya juga mampu mengurangi tekanan tangan Karebet yang menyentuh tubuhnya, namun sebenarnya terasa oleh Probosemi bahwa Karebet telah mampu melampauinya.
Tapi semuanya sudah terlanjur, ia tidak dapat menarik lagi ucapannya. Ia sudah berkata bahwa ia akan membunuh Karebet. Ia sudah berkata bahwa apapun yang terjadi, maka maksudnya itu tak akan diurungkan. Dan anak muda itu pun telah berkata bahwa mereka kini sedang berkelahi untuk satu taruhan. Karena itu maka tidak ada satupun jalan untuk menghindarkan diri dari perkelahian itu. Dan terbayanglah di wajah Tumenggung bahwa saat-saat terakhirnya telah tiba. Ia sama sekali tidak akan dapat membunuh Karebet, tapi ia pasti bahwa Karebet akan mampu membunuhnya. Prabu Sumi bukanlah seorang penakut. Ia adalah seorang Tumenggung Wirotamtomo yang sudah berpuluh kali berjuang melawan maut. Telah berpuluh kali ia membunuh lawannya, dan bahkan suatu ketika salah seorang lawannya akan membunuhnya. Benar-benar sudah diramalkannya. Karena itu apabila ia kali ini mati dalam perkelahian, maka ia tidak akan menjadi gentar. Meskipun demikian, ada juga suatu yang bergetar dalam dadanya. Ia sama sekali tidak takut mati. Namun mati karena anak muda yang aneh itu rasa-rasanya tidak senang juga. Walaupun demikian, Prabu Sumi harus menyadari keadaannya. Demikianlah perkelahian itu menjadi semakin seru pula. Aji Sapu Angin adalah aji yang cukup dahsyat, sehingga apabila aji itu menyentuh dahan-dahan kayu di sekitar perkelahian itu, maka terdengarlah suaranya berderak-derak patah pohon-pohon muda dan cabang-cabang pepohonan. Karena itu maka di dalam perkelahian itu seakan-akan telah tertiup angin prahara yang mengguncangkan pepohonan serta menggugurkan pepohonan serta menggugurkan daun-daunnya. Apabila pertempuran itu terjadi di siang hari, maka dari kejauhan akan nampaklah daun-daun yang berguncang-guncang, seakan-akan nampak pula lah dahan-dahan yang patah beramburan karena kedahsyatan Aji Sapu Angin. Tapi karena Aji Sapu Angin tidak mampu menembus sampai ke intinya Aji Rembus Kilan, maka kesempatan Karebet untuk mengenai lawannya jauh lebih banyak dari Prabu Sumi. Berkali-kali Prabu Sumi terpaksa menyeringai kesakitan, dan berkali-kali ia terpaksa menyeringai pula karena kekecewaan. Serangannya telah benar-benar mengenai sasarannya, tetapi Karebet seolah-olah telah menjadi kebal. Namun kemudian ternyata betapa dahsyatnya Aji Sapu Angin. Tetapi sebenarnya lah bahwa kekuatan jasmania Tumenggung Prabu Sumi itu terbatas. Setelah ia memeras tenaganya dalam kekuatan Aji Sapu Angin, maka terasalah getaran-getaran ilmu dalam dadanya menjadi susut. Sejalan pula dengan itu maka kegarangan Tumenggung Wirotamtomo itu menjadi susut pula. Baik Prabu Sumi sendiri maupun Karebet segera melihat apa yang sebenarnya terjadi. Prabu Sumi kemudian merasa peluh dingin memancar dari segenap tubuhnya. Bukan karena ia takut mati, tapi sebenarnya ia menjadi sangat malu atas kekalahannya. Kekalahan yang tak pernah dibayangkannya, kekalahan dari seorang anak yang lebih muda daripadanya, dan reh-rehannya pula dalam keprajuritan. Anak itu tidak lebih dari seorang lurah Wirotamtomo. Apa boleh buat, desisnya. Kalau mungkin biarlah kita mati bersama, katanya dalam hati. Kini Karebet mendapat kesempatan lebih banyak lagi dari beberapa saat sebelumnya. Dan ternyata pula karena kemuaannya atas Tumenggung itu, maka kesempatan itu pun dipergunakan sebaik-baiknya. Dengan lincahnya ia bergerak-gerak menyerang dengan dahsyat. Tangannya yang sepasang bergerak-gerak dari genap arah, menyerang hampir ke setiap permukaan tubuh Prabu Sumi, dan terasalah ujung tangan itu menyengat-nyengat seperti kerumunan beribu-ribu lebah. Meskipun demikian, Prabu Sumi sekali-kali tidak menyerahkan dirinya ditelan oleh kegarangan lawannya. Dipergunakannya setiap kesempatan yang masih ada. Namun kembali ia kecewa, ajinya tidak dapat menembus Rembus Kilan sampai ke intinya, sehingga Karebet seakan-akan hanya bergetar sedikit untuk kemudian melompat maju dengan garangnya. Demikianlah maka lambat laun tenaga Tumenggung Prabu Sumi pun terperas habis. Tubuhnya menjadi semakin lama semakin lemah, dan serangan-serangan Karebet semakin menekannya.
Akhirnya Probosumi yang garang itu benar-benar kehabisan tenaga. Ketika ia sempat mengadahkan wajahnya, dilihatnya warna semburat merah membayang di langit yang biru. Hampir fajar, keluhnya, fajar terakhir. Probosumi sudah tidak dapat mengeluh lagi. Dengan dahsyatnya Karebet melompat menyambar wajahnya dengan sisi telapak tangannya. Tumenggung Probosumi terguncang dan kemudian terbanting jatuh. Terasa kepalanya menjadi pening dan napasnya menjadi sesak. Tetapi ia adalah seorang Tumenggung Wirotamtomo. Tiap kali ia berteriak-teriak di hadapan anak buahnya bahwa tak ada kemungkinan melangkah mundur bagi Wirotamtomo, yang ada maju terus atau mati. Demikianlah pendiriannya itu tetap dipertahankannya sampai saat-saat yang paling berbahaya bagi hidupnya. Betapapun kepalanya pening dan pedih-pedih dalam dadanya, namun Probosumi masih berusaha untuk tegak kembali. Dicobanya untuk menyambar kaki Karebet dengan kakinya. Namun dengan lincahnya Karebet melompat dan seperti gunung yang runtuh menimpa dadanya. Kaki Karebet itu tepat menghantam tulang-tulang iga Tumenggung Probosumi yang sudah demikian lemahnya. Sekali lagi Tumenggung Probosumi terlempar beberapa langkah dan kembali ia terbanting di tanah. Terdengar Tumenggung itu menggeram, Karebet masih melihat dengan gemetar. Probosumi mencoba berdiri, namun ketika ia bertumpu pada kedua kakinya, kembali Probosumi terjatuh tertelungkup. Karebet segera melompat ke depan. Kebenciannya kepada Tumenggung itu benar-benar meluap sampai ke ubun-ubunnya. Karena itu dengan sebelah tangannya diraihnya baju Probosumi yang dibuat dari beludru. Ketika tubuh Probosumi itu terangkat, sekali lagi tangan Karebet menyambar dagunya. Kali ini wajah Probosumi terangkat dan Tumenggung itu terlempar jatuh menelentang. Karebet yang masih dikuasai oleh kemarahannya itu segera melompat menyusul. Namun tiba-tiba terasa dadanya berdesir tajam. Ketika ia melihat wajah Tumenggung itu, maka tiba-tiba ia menjadi berdebar-debar. Ia terkejut ketika nampak samar-samar darah meleleh dari mulutnya. Dan Tumenggung itu kini sama sekali tak bergerak-gerak lagi. Mati. Tiba-tiba terlontar kata-kata itu dari mulut Karebet. Dan karena itu ia menjadi gemetar karenanya. Perlahan-lahan ia maju mendekati. Ketika diraba dada Tumenggung itu, terdengar Karebet berdesis, masih hidup. Tiba-tiba timbullah kecemasan di hati anak muda yang aneh itu. Kalau dirinya mati, maka tak seorang pun yang akan mencarinya, setidak-tidaknya dalam waktu yang dekat. Tapi kalau Tumenggung yang mati, maka pasti segera akan diketahui Sultan Trenggono tahu benar bahwa Tumenggung Probosumi pergi mengantarkannya sampai keluar kota. Kalau kemudian Tumenggung itu hilang dan tidak kembali ke rumahnya, maka Sultan segera akan mengetahuinya bahwa tidak-tidaknya Karebet mengetahuinya apakah yang terjadi. Karena itu maka Sultan Trenggono pasti akan menjadi sangat murka. Mungkin sekali disebarkannya beberapa orang untuk menangkapnya hidup atau mati. Sekali lagi Karebet meraba tubuh Probosumi yang menjadi sedikit berlega hati ketika ia yakin bahwa Tumenggung itu benar-benar belum mati. Kenapa aku takut? Seandainya Sultan akan berusaha menangkapku. Tiba-tiba terdengar suara dalam relung hatinya. Hukuman mati hanya akan dijatuhkan satu kali. Bukankah Tumenggung ini kalau masih hidup pasti akan berusaha membunuhku pula? Tetapi tiba-tiba Karebet menundukkan wajahnya. Sebenarnya Karebet sama sekali tidak takut pada hukuman mati. Kini ia telah mengenal apa yang sebenarnya sedang bergolak dalam dadanya. Bukan suatu perasaan takut, tetapi suatu perasaan yang jauh lebih berharga dari itu. Tiba-tiba saja terasa betapa kemurahan hati Sultan telah melimpah kepadanya. Betapa Sultan Trenggono berusaha mengurangi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Limpahan kemurahan hati sejak ia dipungut oleh Baginda dari tepi kolam. Kemudian diangkat menjadi Wirotamtomo, bahkan dalam waktu singkat Baginda telah menganugerahkan pangkat lurah.
Karebet menarik napas dalam-dalam, apalagi kalau pamannya kelak mengetahui apa yang sudah dilakukannya, membunuh dan karena itu ia dihukum mati. Maka kembali tubuhnya menggigil. Sekali lagi diawasinya tubuh yang terlentang tidak bergerak itu. Perlahan-lahan Karebet berdiri melangkahi tubuh Probosemi, diangkatnya kedua tangannya dan perlahan-lahan digerakkannya. "Kiai, Kiai Tumenggung," panggilnya. Tapi Probosemi tidak menjawab. Karena itu Karebet menjadi bertambah bingung. Ketika sekali lagi ia menggerakkan tangan itu, maka sekilas dilihatnya sebuah kamus seperti mangkletes intan berlian melingkar di perut Tumenggung itu. Desisnya sebuah timang yang mahal. Tetapi Karebet menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia benar-benar menjadi cemas. Kalau ditinggalkannya tubuh ini, maka mungkin sekali akan menjadi hidangan pesta bagi serigala-serigala lapar. Atau kalau seorang pencari kayu melihatnya dan melihat timang itu, ada kemungkinan pula Tumenggung yang pingsan itu dibunuhnya hanya karena timang dan permata-permatanya.